Manajemen parent stock penghasil final stock petelur. Adapun tujuan dari pembuatan video manajemen parent stock penghasil final stock petelur yang pertama adalah meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan unggas, yang kedua optimalisasi produksi telur, yang ketiga memastikan konsistensi dan kualitas DOC, yang keempat pengendalian nutrisi dan pakan, yang kelima penerapan praktik pemeliharaan terbaik, dan yang terakhir ialah pengelolaan lingkungan kandang. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pertama ialah persiapan kandang dan peralatan. Dari 8 minggu sebelum check-in, yang pertama harus dilakukan adalah afkir ayam sesuai konfirmasi dari sales. Lalu, semprot kandang dengan obat serangga, golongan piretrin atau sipermetrin, 3 gram per 2 liter. Kemudian, disemprot dengan formalin 10% 400 cc. Pasang racun tikus secara merata. Selanjutnya, lepas sambungan listrik yang ada pada dalam kandang. Keluarkanlah seluruh peralatan termasuk nest, tempat pakan, dan minum. Untuk yang memakai nipple, posisi nipple dinaikkan. Kemudian, cuci dan sanitasi dengan desinfektan penol dosis 2 cc per liter air per 2 hari. Keluarkan litter dan kotoran ayam di bawah slat atau kandang slat menggunakan karung secepat mungkin dan bersihkan kandang dari sisa-sisa litter dan kotoran ayam yang tertinggal. Dilanjutkan dengan cleaning kering atau pembersihan sarang laba-laba dan debu. Setelah itu, spray kandang dengan insektisida dosis sesuai petunjuk jenis insektisida yang digunakan untuk membunuh sisa serangga yang ada. Selanjutnya, cuci seluruh kandang dengan air, termasuk lantai, atap, kipas, pipa air minum, kawat kandang dan tirai, serta slat dan kaki-kakinya. Spray seluruh kandang dengan menggunakan larutan deterjen dosis 3 gram per liter. Kemudian, bilas sampai bersih dengan air biasa. Spray seluruh kandang dengan desinfektan yang mempunyai kemampuan membasmi virus, bakteri, dan jamur dengan dosis sesuai petunjuk jenis desinfektan yang digunakan. Lakukan desinfeksi saluran air minum yaitu: pertama, bersihkan tandon air dalam kandang dengan disikat. Yang kedua, gelontor dengan air pipa-pipa saluran air minum. Setelah bersih, isi tandon dengan air level normal dan tambahkan desinfektan penol dosis 2 cc per liter. Aduk dengan rata dan biarkan minimum 4 jam. Kemudian, lakukan pengurasan dengan cara mengalirkan ke pipa-pipa saluran air minum sampai habis. Kemudian, bilas dengan air dan isi ulang tandon dengan air bersih sebelum DOC datang. Lakukan perbaikan dan perawatan peralatan kandang, termasuk perbaikan slat bila kandang sistem slat. Untuk slat dari bahan kayu, celup semua slat dengan desinfektan dan insektisida. Pasang atau install slat secara rapi dan bersihkan bekas paku. Lalu, pasang peralatan yang dibutuhkan, meliputi feeder, drinker, lighting, kipas dan peralatan lainnya, meliputi chick guard, gas brooder, dan kelengkapannya. Untuk kandang sistem slat check-in di atas slat, di mana sebelum ditabur liter, slat dialasi dengan waring. Lalu tabur kapur di semua lantai, termasuk di bawah slat, bila menggunakan sistem slat. Lalu, tabur bahan liter ke semua lantai kandang, kecuali di bawah slat bila kandang sistem slat. Lakukan desinfeksi dengan desinfektan berspektrum luas dengan dosis sesuai petunjuk yang digunakan atau fumigasi di seluruh kandang. Tutup kandang selama 3-5 hari, ambil tes swab untuk uji tingkat keberhasilan biosecurity. Dosis pemberian kapur bubuk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandang full liter, ialah 1 kg kapur untuk 10 meter persegi lantai, dan yang kedua, kandang 2/3 slat, ialah 1 kg kapur untuk 15 meter persegi lantai. Adapun ruang lingkup yang kedua ialah persiapan pemeliharaan DOC. 5 hari sebelum kedatangan DOC parent stock, pasang semua peralatan, meliputi selang gas, pemanas, tempat minum, nipple atau bell drinker, dan siapkan tempat pakan serta tempat minum khusus untuk DOC pada setiap brooder. Brooder dibuat untuk kapasitas DOC parent stock 500-600 ekor dengan diameter sepanjang 3 meter. 4 hari sebelum kedatangan DOC parent stock, tes semua peralatan seperti lampu, kipas atau fan, dan alat pemanas.
3 hari sebelum DOC parent stock datang, konfirmasikan kepada supplier jumlah DOC parent stock, waktu kedatangan di lokasi, dan pastikan pula kode umur induk dari sumbernya. 24 jam sebelum DOC parent stock datang, pakan sudah disiapkan dalam kandang atau service pen. Semua kebutuhan untuk air minum, vitamin, dan antibiotik sudah siap di kandang dalam kemasan sesuai dosis pemakaiannya, termasuk dengan operator kandangnya. 12 jam sebelum DOC parent stock datang, waktu kedatangan dan jumlah DOC parent stock dikonfirmasi ulang kepada supplier. 2 jam sebelum DOC parent stock datang, nyalakan alat pemanas dan siapkan pakan. Masukkan di feeder tray sebanyak 100 gram per feeder tray. 30 menit sebelum DOC parent stock datang, air minum bervitamin sudah siap di galon dan masukkan dalam brooder sebanyak 8 galon per brooder. Air minum yang digunakan dari umur 1 sampai minimum 5 hari harus menggunakan air yang telah direbus sampai mendidih dan sudah dalam kondisi dingin dan disimpan dalam kondisi tertutup. Pastikan temperatur di liter sudah mencapai 30 derajat Celcius. Siapkan bak celup kaki dan cuci tangan dengan desinfektan baru dan siapkan timbangan untuk DOC. Untuk memilih DOC yang berkualitas, dapat disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia 7353-2 tahun 2019, yaitu 1. Kondisi fisik sehat, di mana tampak segar dan aktif serta tidak ada kelainan bentuk. Paruh normal, kedua mata terbuka, kondisi bulu kering dan mengembang, perut tidak kembung, pusar tertutup dan kering, dubur kering, kaki normal dan dapat berdiri tegak, tidak dehidrasi atau kaki tidak kering. Yang kedua ialah warna bulu, kaki dan paruh seragam, sesuai dengan warna spesifikasi bibit induk parent stock. Dan yang terakhir, bobot kuri di penetasan per ekor minimum 33 gram. Tata laksana pemeliharaan pada fase starter. Di hari pertama, nyalakan gas brooder 2 jam sebelum DOC datang. Siapkan air minum yang sudah direbus sebelum DOC datang, campur dengan gula dengan dosis 2-3%. Siapkan dalam galon 6-8 galon per brooder. Siapkan feeder tray 12 buah per brooder isi dengan pakan BBS kurang lebih 100 gram per feeder tray. Setelah DOC parent stock datang, turunkan dari truk. Kelompokkan sesuai dengan berat dan hitung total box yang datang. Pisahkan antara box DOC parent stock betina dan jantan. Distribusikan dan bagi dengan rata box ke setiap brooder. Timbang DOC parent stock sebagai sampel berat badan. Penimbangan DOC dapat dilakukan per kelompok atau per box. Untuk sampel uniformity, DOC ditimbang per ekor, 1 box jantan dan 1 box betina. Selanjutnya, hitung DOC parent stock dengan akurat. Dipping paruh ke dalam air minum dengan larutan gula, masukkan dalam brooder dekat sumber pemanas. Pastikan setiap DOC parent stock minum larutan gula. Culling DOC parent stock yang cacat dan lemah. Catat jumlah DOC yang datang, baik jantan maupun betina, serta kematian dan culling. Masukkan pakan yang sudah disiapkan. 2 jam kemudian, pastikan setiap DOC sudah makan dan cek temboloknya. Setelah minum, makan dan kondisi sudah tenang atau normal, lakukan vaksinasi ND, IB, live secara tetes mata. Jika kedatangan DOC di atas jam 12, vaksin dilakukan pada hari kedua. Serta penerangan lampu harus selama 24 jam. Hari kedua sampai 4. Pagi hari, beri air minum yang baru, yang sudah direbus, tambahkan antibiotik dan vitamin elektrolit, jaga jangan sampai kehabisan air minum. Berikan pakan secara terus-menerus, sedikit-sedikit dengan frekuensi pemberian 2 jam sekali. Jaga temperatur brooder antara 31-32 derajat Celcius. Kontrol dan catat temperatur setiap 1 jam sekali. Hari kedua, lepas alas koran. Hari ketiga, vaksinasi Coccivax spray di pakan. Jika tidak divaksin, dihatchery. Dan gabung 2 brooder menjadi 1. Balik-balik dan ratakan liter, dan ganti bila ada yang basah atau menggumpal. Penerangan lampu selama 22 jam. Hari ketujuh, pagi hari beri air minum yang baru. Air minum hanya ditambah vitamin elektrolit saja. Tempat pakan feeder trough atau hanging feeder mulai difungsikan sebagian. Feeder tray mulai dikurangi. Distribusi pakan dibagi ke tray dan trough atau hanging. Cara pemberiannya, dahulukan trough atau hanging, setelah itu baru tray. Khusus yang menggunakan tempat pakan trough, dapat digunakan 1 jalur. Lakukan vaksin IB secara tetes mata dan ND kill secara injek subkutan dengan dosis 0,15 cc per ekor. Lebarkan brooder sesuaikan dengan kebutuhan kepadatan ayam. Jaga temperatur brooder antara 30-31 derajat Celcius. Kontrol dan catat temperatur setiap 1 jam sekali. Timbang ayam per brooder sebagai sampel berat badan baik jantan maupun betina. Penimbangan per individu. Seleksi untuk mencapai keseragaman per kelompok. Penerangan lampu selama 19 jam. Hari ke-11 sampai 14. Pagi hari, beri air minum yang sudah ditambahkan vitamin elektrolit.
Tempat pakan true atau hanging bisa ditambah sesuai kebutuhan, dan feeder tray bisa dikurangi. Jumlah pakan mulai dikontrol. Jatah pakan diberikan 1 kali, yaitu pagi. Brooder dilebarkan sesuai dengan kebutuhan kepadatan. Sandguard mulai dikurangi. Pada hari ke-14, vaksin IBD intermediate secara oral atau cekok dengan dosis 0,25 cc per ekor. Saat vaksin IBD, air minum dapat ditambahkan dengan gula dengan dosis 0,2 sampai 0,3%. Jaga temperatur antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Hari ke-14, timbang ayam sebagai sampel berat badan, baik jantan maupun betina, penimbangan secara individu. Kontrol ventilasi, baik siang maupun malam, yaitu untuk menambah atau mengurangi kipas untuk closed house, atau membuka dan menutup tirai kandang untuk open house. Harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Ayam-ayam yang cacat, lemah maupun kerdil, atau lambat pertumbuhannya, dikaling. Penerangan lampu, menurun 1 jam per hari. Hari ke-14, penerangan selama 12 jam. Hari ke-15 sampai 21. Pagi hari, beri air minum yang baru ditambah vitamin elektrolit. Tempat pakan dapat menggunakan true atau hanging. Feeder tray angkat dan keluarkan kemudian dibersihkan. Jumlah pakan dikontrol sesuai dengan point feed dan diberikan sekali, yaitu pada pagi hari. Pemanas atau brooder mulai dikurangi secara bertahap. Luasan tempat ayam disesuaikan dengan tingkat kepadatannya. Hari ke-16, hari terakhir ayam dijaga oleh karyawan. Hari ke-17, bila gas LPG masih terpasang, pemanas diteruskan sampai gasnya habis. Tapi bila kondisi ayam dan lingkungan kurang bagus, gas LPG ditambah dan waktu pemanasan diperpanjang. Hari ke-17 hingga 18, berikan amprolium lewat air minum dengan dosis 600 gram per 1000 liter air untuk mengontrol koksi. Kontrol ventilasi baik siang maupun malam, yaitu untuk menambah atau mengurangi kipas untuk closed house atau membuka dan menutup tirai kandang untuk open house. Harus disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Penerangan lampu menurun 1 jam per hari. Hari ke-18 penerangan selama 8 jam dan dipertahankan sampai masa growing. Untuk kandang tertutup, tirai biru mulai dipasang, dan kandang terbuka, tirai bisa dibuka setengah dari tinggi kandang. Hari ke-21, lakukan vaksin ND dan IB live secara tetes mata. ND, AI killed secara injek subkutan, dosis 0,3 cc per ekor, dan Volpox secara tusuk sayap. Berikan vitamin pada air minum 3 hari sebelum, saat, dan setelah melakukan vaksinasi. Hari ke-21, timbang ayam sebagai sampel berat badan, baik jantan maupun betina. Penimbangan secara individu dan dilakukan sebelum vaksinasi. Ayam-ayam yang cacat, lemah maupun kerdil, dikaling. Semua peralatan yang digunakan untuk masa brooding setelah selesai dibersihkan dan disanitasi kembali, kemudian disimpan yang rapi di gudang. Pada fase grower, pemeliharaan jantan dan betina secara terpisah sampai masa penyampuran umur 21 minggu. Tempat pakan chain feeder mulai dioperasikan untuk kandang dengan sistem pakan otomatis. Jam pemberian pakan setengah 8, 7.30. Air minum diberikan tidak terbatas dan tambah klorin dosis 3 ppm. Pemberian vitamin anti stres selama 3 hari sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan vaksinasi, dan dosis sesuai dengan vitamin yang digunakan. Vaksin yang diberikan adalah IBD melalui oral. Vaksinasi dilakukan sesuai program vaksinasi masing-masing farm. Pencahayaan 8 jam untuk kandang tertutup dan alamiah. Grading total betina, lihat SOP seleksi. Pengambilan sampel darah untuk tes titer ND dan MG. Lakukan program sanitasi di dalam dan di luar kandang sesuai petunjuk sanitasi. Pada umur 5 minggu, beri pakan BBS baik jantan maupun betina sesuai dengan poin feednya. Jam pemberian pakan 07.30. Air minum diberikan tidak terbatas. Pemberian vitamin anti stres selama 3 hari. Program membalik liter dilakukan setiap hari. Tempat pakan otomatis mulai difungsikan. Dan pada umur 6 minggu, pakan BBS mulai dicampur dengan pakan growing BBG secara bertahap, diberikan baik jantan maupun betina sesuai dengan poin feednya. Pemberian vitamin anti stres selama 3 hari sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan vaksinasi. Vaksin yang diberikan adalah Coriza secara IM bagian paha dan IB secara IO atau sesuai dengan program vaksin pada masing-masing farm. Air minum ad libitum, program membalik liter dilakukan setiap hari. Grading total jantan. Pada umur 7-11 minggu, beri pakan growing BBG baik jantan maupun betina sesuai kebutuhan poin feednya. Air minum yang diberikan ad libitum, program membalik liter dilakukan setiap hari. Monitor keseragaman dan berat badan dengan penimbangan berat badan setiap akhir minggu. Umur 8 minggu dilakukan pengambilan sampel darah dan dilakukan seleksi ayam error mulai dilakukan sesuai petunjuk.
Pada umur 8 minggu juga yang jantan dapat diseleksi dan dikurangi jumlahnya sampai menjadi 13,5% dari populasi betina. Pada umur 10 minggu dilakukan vaksin YLT dan FP+A secara WW tusuk sayap. Pada umur 10 minggu bila rata-rata berat badan di bawah berat standar, maka garis ulang berat badan secara perlahan untuk mencapai target standar berat badan pada umur 133 hari. Dan bila berat badan aktual di atas standar berat badan, maka garis ulang berat badan secara paralel dengan standar dan seterusnya. Umur 11 minggu dilakukan vaksin AI Kilt secara IM dan AI Kilt secara IM. Kemudian pada umur 12-16 minggu diberi pakan grower BBG baik jantan maupun betina, air minum ad libitum. Pada umur 16 minggu dilakukan vaksin Coriza. Kemudian keseragaman berat badan harus sudah mencapai 80% pada umur 12 minggu. Sexing error harus sudah dikeluarkan semua umur 15 minggu. Nes atau sangkar untuk bertelur sudah dimasukkan dalam kandang pada umur 17 minggu. Pencahayaan 8 jam untuk kandang tertutup dan alamiah. Pada umur 15 minggu, jika berat badan aktual di bawah standar, maka garis ulang berat badan secara perlahan untuk mencapai standar pada umur 133 sampai 140 hari, 19 sampai 20 minggu. Kemudian pada umur 17 minggu, beri pakan grower BBG baik jantan maupun betina sesuai dengan poin fitnya. Air minum ad libitum. Program membalik liter dilakukan setiap hari. Monitor keseragaman dan berat badan dengan penimbangan berat badan setiap akhir minggu. Pada umur 18 minggu masih diberi pakan grower BBG baik jantan maupun betina sesuai dengan poin fitnya. Air minum diberikan secara ad libitum. Nes atau sangkar sudah siap untuk bertelur, yaitu sudah ditata secara merata. Alas nes sudah terisi sekam atau serutan kayu ditambah belerang 5 gram per kotak. Program membalik liter dilakukan setiap hari. Monitor keseragaman dan berat badan dengan penimbangan berat badan setiap akhir minggu. Lakukan program pengambilan sampel darah untuk tes titer ND dan IEI. Lakukan program sanitasi di dalam dan di luar kandang sesuai petunjuk sanitasi. Umur 19 minggu, beri pakan BBG baik jantan maupun betina sesuai dengan poin fitnya. Jam pemberian pakan 7.30, air minum diberikan secara ad libitum dan tambah klorin dosis 3 ppm bila kualitas air jelek. Program membalik liter dilakukan setiap hari. Persiapan nes atau sangkar harus sudah selesai dan lengkap serta siap untuk digunakan. Pencahayaan 8 jam untuk kandang tertutup dan alamiah tanpa ditambah pencahayaan lampu untuk kandang terbuka. Monitor keseragaman dan berat badan dengan penimbangan berat badan setiap akhir minggu. Pastikan bahwa sexing error sudah dikeluarkan semua. Umur 21-23 minggu, beri pakan BBG untuk jantan dan betina. Jam pemberian pakan 7.30, air minum diberikan secara ad libitum dan tambahan klorin dosis 3 ppm bila kualitas air jelek. Program membalik liter dilakukan setiap hari. Pada umur 22 minggu atau 150-152 hari, buka tirai hitam untuk kandang tertutup dan tambah pencahayaan sesuai dengan program. Bila berat badan di bawah standar dan uniformity kurang dari 80%, maka tunda 1 minggu untuk penambahan pencahayaan. Umur 21 minggu dilakukan pencampuran jantan dan betina. Campur hanya jantan yang sudah siap, yaitu berat badan tercapai sesuai target standar dengan kurang lebih 10%, jantan tidak cacat kaki dan paruh, jantan aktif dan keluar kamera atau tidak pucat. Rasio pencampuran awal 11-12% jantan terhadap populasi betina. Tempat pakan jantan dipisah dan diatur lebih tinggi dari tempat pakan betina. Lakukan secara acak sampel perabahan tulang pelvis untuk mengetahui perkembangan seksual betina secara normal sebagai berikut. 21 hari sebelum telur pertama, jarak tulang pelvis 1,5 jari. 10 hari sebelum telur pertama, jarak tulang pelvis 2-2,5 jari. Produksi telur pertama biasanya dimulai 14 hari setelah penambahan cahaya pertama kali. Kontrol berat badan dan keseragaman setiap akhir minggu. Untuk kontrol berat badan jantan setelah dicampur bisa dilakukan dengan memberi tanda pada jantan yang masuk target berat badan kurang lebih 5% sebanyak 20-30% dari populasi jantan. Umur 25 minggu sampai afkir. Umur 25 minggu, pakan BBG mulai dicampur dengan BP3S secara bertahap. Pakan mulai dinaikkan secara perlahan sesuai produktivitas telur dan dibuat program point feed harian sampai tercapai puncak pakan. Pakan diberikan 1 kali jam 6 pagi dan dikontrol oleh operator kandang. Umur 25 minggu, vaksin ND dan IB Live secara IO 1 tes dan ND Ibikal secara IM 0,5 cc. Umur 26 minggu, total menggunakan pakan BP3S. Pastikan bahwa jantan tidak bisa makan pada tempat pakan betina dan cek setiap saat. Kontrol jam habis pakan, hal itu menentukan saat pengurangan pakan. Mewaspadai adanya overmating dari umur 27 minggu. Jika overmating terjadi, perlu dikurangi jumlah jantan, yaitu 1 jantan per 200 betina dan disesuaikan lagi rasio pencampurannya. Tanda overmating adalah meningkatnya kerontokan bulu pada betina pada bagian belakang kepala dan dekat ekor dan semakin meningkat dengan kerontokan pada bagian punggung. Umur 28 minggu, pengambilan sampel darah untuk tes titer ND, AI, dan IB.
Umur 30 minggu vaksin ND plus IB Live secara IO 1 tetes dan pengambilan sampel darah untuk tes titer ND dan AI. Umur 32 minggu vaksin AI-KEL secara IM dan AI-KEL secara IN setelah pengambilan sampel darah untuk tes titer ND, AI, dan IB. Mulai pengurangan pakan dilakukan bila berat badan betina mulai mencapai 20% lebih dari berat badan saat 5% produksi harian secara umum adalah sebagai berikut. Kurang dari 34 minggu tetap pada pakan puncak, 35-50 minggu pengurangan bertahap, lebih dari 50 minggu tetap pada kondisi standar. Namun dalam kondisi produksi yang tinggi yaitu puncaknya lebih dari 85%, pengurangan pakan yang pertama tidak boleh lebih cepat dari umur 34 minggu. Air minum diberikan secara ad libitum dan tambahan klorin dosis 3 ppm bila kualitas air jelek. Juga bisa ditambahkan vitamin untuk menjaga kondisi ayam dari stres produksi. Kontrol berat badan setiap akhir minggu, keluarkan liter yang basah atau menggumpal dan ganti dengan bahan liter yang baru. Balik dan ratakan liter setiap hari. Bersihkan kandang, sangkar, kawat pen, dan lampu minimal 1 kali seminggu dari debu dan sarang laba-laba. Sanitasi service room dilakukan 2 kali per hari, pagi dan sore dengan spray desinfektan amonium compound atau penol dosis 2 cc per liter air. Bak celup kaki diganti setiap hari dengan desinfektan dan dosis yang sama. Untuk kandang dengan cooling pad, penambahan desinfektan amonium compound dosis 1 cc per liter pada bak air dilakukan seminggu sekali. Pada umur 34 minggu dilakukan pengambilan sampel darah untuk tes titer ND, AI, dan IB, dan pada umur 35 dilakukan vaksin ND IB secara IO dan ND IB KEL secara IM. Umur 3 minggu, pakan BP3S sudah dicampur dengan BP3 secara bertahap. BP3 digunakan untuk sampai afkir. Umur 40 minggu, pengambilan sampel darah untuk tes titer ND, AI, dan IBD. Dan pada umur 42 minggu dilakukan vaksin AI-KEL secara IM. Pada umur 45 minggu dilakukan vaksin ND plus IB, tetes mata, dan ND IBD KEL secara intramuskular. Juga dilakukan tes titer ND, IB, dan AI. Umur 50 minggu pengambilan sampel darah untuk tes titer ND dan AI, dan pada umur 52 minggu dilakukan vaksin AI-KEL secara I. Umur 54 minggu tes titer untuk ND dan AI. Pada umur 55 minggu dilakukan vaksin ND plus IBella sota plus H120 lewat tetes mata. Pada umur 62 minggu dilakukan vaksin ND plus IBella sota plus H120 lewat tetes mata, atau program vaksin disesuaikan dengan program vaksin masing-masing farm. Kemudian ada pemeliharaan ayam jantan. Yang pertama, pemeliharaan masa brooding. Brooder jantan dipisah dengan betina dan ditempatkan di pen bagian depan. Setiap brooder diisi 500-600 DOC jantan. Untuk kandang selat, pasang pelinat kemudian tabur sekam agar kaki ayam tidak masuk ke lubang selat. Lakukan potong paruh pada umur 6 hari dan pisahkan ayam kecil pada brooder tersendiri. Program vaksinasi sama dengan ayam betina. Yang kedua, pemberian pakan dan minum. Tempat pakan harus cukup tersedia sesuai dengan tingkat umur pemeliharaan, baik menggunakan tempat pakan manual maupun otomatis. Tempat pakan jantan terpisah dari betina dengan menggunakan hanging feeder yang dikelompokkan dan di-grounding atau dengan automatic pen feeder. Distribusikan pakan 1 kali dalam sehari secara merata pada masing-masing hanging feeder atau pen feeder. Jumlah pakan yang diberikan per ekor disesuaikan dengan berat badan aktual dan target pencapaian berat badan mingguan. Distribusi pakan dilaksanakan pada waktu yang sama sebelum lampu menyala. Jenis pakan yang diberikan untuk starter, BBS umur sehari sampai 6 minggu. Kemudian grower, BBG umur 6 minggu sampai 26 minggu. Male breeder, BBM umur 26 minggu sampai afkir. Yang ketiga, pemeliharaan masa growing. Yang harus dilakukan yaitu kontrol berat badan, keseragaman, dan seleksi. Timbang ayam setiap akhir minggu dengan jumlah sampel 10% dari total populasi jantan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan jaring secara proporsional pada setiap kelompok berat badan dan ditimbang satu persatu. Semua ayam yang terjaring harus ditimbang semua, kecuali error sex dan kerdil. Penimbangan harus dilakukan pada hari dan waktu yang sama setiap minggunya. Lakukan grading total pada umur 6 minggu menjadi 3 kelompok, yaitu small, standard, dan large, sedangkan semua jantan cacat dikaling. Untuk mendapatkan uniformity yang baik di atas 80%, maka lakukan seleksi dan grading pada setiap kelompok berat badan, dan pada umur 21 minggu, semua ayam jantan siap untuk dicampur. Kemudian pencampuran dengan betina. Pencampuran jantan dan betina dilakukan umur 21-22 minggu. Rasio pencampuran jantan dan betina adalah 11-12% dari populasi betina. Jantan yang dicampur adalah jantan yang sehat dan berat badannya masuk standar. Bila terjadi kasus male aggressiveness
kurangi rasio jantan 0,5 sampai 1% dari populasi betina. Dan yang terakhir, pemeliharaan masa produksi. Pemberian pakan dan pakan kode BBM, jam pemberian pakan sama dengan betina, jam 6 pagi. Pemberian air minum tidak terbatas, mengikuti program ayam betina. Setiap minggu lakukan seleksi jantan lemah dan overweight, dan pisah dalam small pen untuk diperbaiki. Umur 40 minggu dilakukan injek gentamicin 10%, vitamin B kompleks dan E-selenium diulangi setiap 4 minggu secara bergantian. Program vaksinasi mengikuti program vaksinasi ayam betina. Pertahankan rasio antara jantan dan betina sebagai berikut. Untuk umur 40 minggu 11%, umur 50 minggu 10%, umur 60 minggu 9%. Kemudian, monitoring dan recording. Program monitoring di breeder sangat penting untuk menghasilkan anak ayam umur sehari yang berkualitas tinggi. Hal ini karena adalah satu-satunya cara untuk menguji dan memverifikasi bahwa kandang breeding bebas dari penyakit penularan vertikal. Di sisi lain, perlu untuk memverifikasi bahwa program vaksinasi telah diterapkan dengan benar dan kandang akan terlindungi dari masalah produktif jika terjadi tantangan penyakit. Penting untuk bekerja dengan cara yang sistematis dan terorganisir secara teratur untuk mendapatkan keuntungan penuh dari program ini. Pertama-tama perlu ada akses ke laboratorium veteriner yang dapat diandalkan untuk melakukan analisis yang diminta. Kedua, hasil laboratorium harus dibaca dan diarsipkan tepat waktu oleh dokter hewan yang bertanggung jawab. Jika terjadi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang memadai harus dilakukan. Mengingat berat dan mendesaknya hal ini, sangat disarankan untuk memiliki rencana darurat yang telah disepakati sebelumnya dengan pemilik breeder ayam. Di banyak negara, program monitoring ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tersebut. Kemudian, recording. Catatan siklus bertelur yang terperinci diperlukan untuk mengevaluasi kinerja dan profitabilitas angka-angka harian untuk produksi ayam per hari, yaitu total telur dan telur yang dapat ditetaskan, berat telur, konsumsi pakan dan air, serta mortalitas yang diperlukan. Informasi ini akan memungkinkan Anda untuk menghitung data yang sangat penting, termasuk membuat telur harian, membuat telur kumulatif, dan konversi pakan. Semua hasil sebaiknya disajikan dalam bentuk grafik. Penggunaan grafik akan meningkatkan analisis tren performa flock. Catatan pertumbuhan, jumlah kandang yang akurat juga sangat penting. Lembar kerja harus menyertakan hasil penetasan mingguan yang dihubungkan dengan hasil peternakan mingguan. Hal ini memungkinkan intervensi tepat waktu dalam menanggapi setiap penyimpangan dan menghasilkan data historis untuk analisis yang lebih mendalam tentang performa produksi.